Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Alhamdulillah baik ya. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama Bu Nurul Madania Putri, kita akan belajar tema 6, subtema 2 hebatnya cita-citaku pada muatan IPS KD 3.1, mengidentifikasi karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dari tingkat kota kabupaten sampai tingkat provinsi. Hari ini kita akan belajar menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan, mengidentifikasi SDA beserta tempat dan manfaatnya bagi manusia, serta jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Menjelaskan manfaat sumber daya alam bagi kehidupan. Sumber daya alam adalah segala sesuatu dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Beberapa sumber daya alam tersebut dapat berupa berbagai bentang alam seperti sungai, danau, laut, tanah persawahan, tanah hutan, dan sebagainya. Pada setiap bentang alam tersebut terkandung sumber daya alam berupa air, tanah, udara bersih, tumbuhan, dan juga hewan. Jenis-jenis sumber daya alam. Sumber daya alam berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sedangkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya dibagi menjadi dua, sumber daya alam hayati dan juga sumber daya alam non-hayati. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya. Yang pertama, Bu Nurul akan membahas sumber daya alam yang dapat diperbarui. Contohnya ada sayur dan buah. Dimanfaatkan sebagai bahan pangan sehari-hari, sumber daya alam yang memiliki nilai ekonomi, dan juga bahan baku berbagai olahan makanan, seperti manisan, salad, dan lain-lain. Selanjutnya ada tanah liat. Tanah liat memiliki nilai ekonomi, digunakan sebagai bahan baku kerajinan, seperti genteng, cobek, kendi, dan lain-lain. Selanjutnya adalah hewan. Hewan digunakan sebagai tenaga untuk membantu pekerjaan manusia. Contohnya, kerbau untuk membajak sawah. Diambil telur, daging, dan susunya yang diolah menjadi bahan makanan. Dan juga kotorannya dapat diolah menjadi pupuk organik. Contoh sumber daya alam yang kedua yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ada batu bara. Batu bara dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk beberapa jenis alat transportasi, bahan baku untuk industri baja, dan sumber energi pembangkit listrik. Selanjutnya ada minyak bumi. Minyak bumi dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk mesin atau kendaraan, bahan baku yang dapat diolah menjadi gas seperti LPG, dan juga penghasil serat untuk bahan baku tekstil yaitu nilon. Selanjutnya adalah sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang dihasilkan dari makhluk hidup seperti hewan dan tumbuhan. Contoh sumber daya alam hayati adalah hasil pertanian, perkebunan, peternakan, pertambakan, dan perikanan. Yang kedua adalah sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya air, tanah, dan barang tambang. Mengidentifikasi SDA beserta tempat dan manfaatnya bagi manusia. SDA air terdapat di sungai, dimanfaatkan untuk mengairi sawah. SDA ikan terdapat di sungai, danau, dan laut, dimanfaatkan untuk bahan makanan. SDA padi, jagung, dan sayur terdapat di sawah, dimanfaatkan sebagai bahan makanan. SDA matahari terdapat di langit, dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dan mengeringkan pakaian. SDA tanah terdapat di lahan persawahan, dimanfaatkan sebagai bercocok tanam. SDA kayu rotan terdapat di hutan, dimanfaatkan untuk kerajinan dan furnitur. Selanjutnya adalah jenis pekerjaan dan sumber daya alam yang dimanfaatkan. Pekerjaan guru, contoh peralatan bekerja,
adalah alat tulis dan peralatan mengajar. SDA yang dimanfaatkan adalah kayu dan plastik. Polisi, peralatan yang digunakan adalah senjata. SDA yang dimanfaatkan adalah besi. Pelukis, peralatan bekerjanya menggunakan kuas, kanvas, dan kain. SDA yang dimanfaatkan adalah kayu dan kapas. Dokter menggunakan peralatan medis seperti stetoskop. Sumber daya alam yang dimanfaatkan adalah besi dan karet. Cukup sampai di sini untuk pembelajaran kali ini. Terima kasih kalian sudah mau belajar bersama dan mendengarkan penjelasan dari Bu Guru. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.